Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan sharing terkait dengan topik transformasi linear bagian kedua yang subtopiknya adalah kernel dan jangkauan. Nah, kita langsung saja. Apa itu kernel dan jangkauan? Definisi transformasi linear, misalnya ada transformasi linear T dari V ke W dengan fungsi TU, di mana U adalah elemen V. Kernel dari T atau disingkat per T adalah himpunan U sedemikian hingga TU sama dengan 0. Nah, ini kita sebut juga sebagai ruang 0 dari T. Artinya di apapun transformasinya, maka hasil petanya sama dengan 0. Nah, berikutnya kita cek di sini himpunan dari B sedemikian hingga, ini untuk range-nya ya. Himpunan dari B untuk sedemikian sehingga TU sama dengan B disebut jangkauan dari T atau disingkat RT. RT disebut juga sebagai bayangan U oleh T. Atau kita bisa bilang image, dan beberapa referensi istilahnya. Oke. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Misal kita punya A, kita punya B di sini, atau kita punya V, kita punya W di sini dengan transformasi T. Nah, kita si A ini, himpunan A, itu memiliki elemen atau anggota X1 sampai X5 ini. Sedangkan B-nya 0, Y1, Y2, Y3, Y4. Oke. Nah, ketika X1 dan X2 dia terpetakan ke 0 dan X5 juga petakan ke 0, X3, Y2, X4, Y3, maka sebenarnya secara prinsip dari definisi ini kita bisa melihat bahwa mana yang kernel, mana yang image sudah langsung ketahuan. Kalau kernel kan dia bilang ruang 0, artinya bahwa yang dia memetakan ke 0 yaitu kernelnya. Berarti di sini kernel T-nya ini adalah X1, X2 dan X5. Sedangkan range-nya itu adalah yang terpetakan. Apa itu? Image-nya yaitu 0, Y2 dan Y3. Oke. Ini kita misal contohnya aja ya. Misalnya kernelnya ini udah dikasih tahu nih. Kernelnya udah dikasih tahu. Kita mengecek apakah ini termasuk kernel atau tidak, termasuk kernelnya dari T atau tidak, dan ini termasuk jangkauan atau range dari T atau tidak, RT atau tidak. Nah, misalkan gini, ada transformasi linear T dari ruang vektor pangkat 2 ke ruang vektor pangkat 2 ya, adalah dengan perkalian oleh matriks tersebut ini, 2, min 1, min 8, 4. Tentukan apakah ini dan ini adalah kernel T, terletak di kernel T, dan ini terletak pada RT. Oke, kita bahas dulu yang kernel T. Kernel T itu kan dia yang penting sama dengan 0. Artinya bahwa di sini kita sudah tancapkan 0 di sini sebagai hasil. Nah, yang kita nggak tahu di sini X-nya. Nah, di sini kita pasangkan di sini min 1, min 4. Oke, kita masukkan min 1, min 4. Kita operasikan, biasa kali matriks, hasilnya sama dengan 2 sama min 8. 2 sama min 8 ini tidak sama dengan 0, artinya dia tidak terletak pada kernel T. Sedangkan pada bagian ini, sama, kita kalikan dengan yang diasumsikan ini sama dengan 00, jadi dia terletak pada kernel T. Ya, semudah itu untuk ngeceknya. Oke. Sedangkan untuk ini nih, kita untuk mengecek image-nya. Nah, image itu kan berarti bahwa yang kita nggak tahu adalah XY-nya, tapi hasilnya harus 50. Artinya bahwa ketika dikalikan dengan XY ini hasilnya adalah 5 dan 0, dan itu harus sama. Oke. Nah, misalnya ini kita pakai eliminasi Gauss. Setelah itu dapatkan dia. Dapatlah dikalikan dengan XY, hasilnya adalah X min 1/2 Y sama dengan 5 dan 0X min 0Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita taruhlah misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan min 10. Oke. 1 dimasukkan ke sini. Min 10 dimasukkan ke sini. Ketika dioperasikan hasilnya 0. Artinya bahwa XY ini dia sifatnya konsisten. Maka jika dia konsisten, maka 0x dan 0 maka X dan Y ini, maka 5, 0 merupakan RT atau range dari T. Untuk yang 1 min 4 silahkan dicoba sendiri. Oke, contoh berikutnya. Tentukan basis dan dimensi dari kernel T dan RT dari transformasi linear TR pangkat 3 T, transformasi linear T R dari ruang vektor pangkat 3 ke ruang vektor pangkat 2 dengan TU sama dengan AU. A-nya adalah matriks. Oke. Dengan U elemen R pangkat 3, artinya ini adalah vektor juga ini. Ruang 3 berarti nanti ada X, Y, Z. Setelah itu A-nya adalah dia. Oke. A-nya adalah dia. Nah, kita bahas dulu nih. Bedanya soal ini dan soal ini,
soal ini itu kernelnya udah diketahui, asumsinya ya, asumsinya kita hanya ngecek saja. Sedangkan ini kita nyari kernelnya kita nyari. Oke. Nah, karena ini bukan sebuah matriks persegi, maka ya XYZ-nya kemungkinannya solusinya banyak. Apalagi di sini adalah hasil perkalian kali 2B2 dan seterusnya ya. Maka kemungkinan besar dia X-nya banyak seperti ini. Oke, kita bahas dulu dari sini. Kernel T adalah ruang 0 dari TU sama dengan AU sama dengan 0. Oke, karena harus sama dengan 0. Jadi kernel T merupakan ruang solusi dari SPL AU sama dengan 0. Dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan, didapatkan solusi SPL dengan seperti ini. Maksudnya gini, ini kita eliminasikan Gauss-Jordan, maka jatuhnya seperti ini. Oke, ini adalah eliminasi Gauss-Jordan hasilnya. Nah, karena dia bentuknya adalah R pangkat 3, maka kita punya punya domain bentuknya adalah R pangkat 3, artinya di sini ada X1, X2, maaf tulisan saya jadi jelek karena percuma pakai mouse, X3. Oke, waduh. Oke, taruhlah seperti itu ya. Biar saya rapikan deh. Saya seperti ini. Nah, ini kita mesti cari tahu nilainya X1, X2, X3-nya gimana. Nah, X1, X2, X3-nya itu dari sini. Kita cari X1, X2, X3-nya ini nih. Oke. Misalkan kita X3 sama dengan S. S2-nya sama dengan T. Maka X1-nya kan sama dengan X1 ini kan sama dengan min S plus 2T. Ya kan? Maka X1 sama dengan min S. Oh, maaf. X1 plus. Oh, saya bukan plus ini. Maaf. Jadi ketika ini X1 min S min T, maaf. Min T plus 2S sama dengan 0. Oke, 2S. Nah, ini akan jadi X1-nya sama dengan wah, ini kebalik ya ini ya. Ini kebalik ya ini ya. Ini harusnya S nih. Ini harus baik. Oke. Atau saya ubah sekalian aja deh. Saya ubah sekalian. Ya ini tadi. Coba. Oke, ini kita ubah. Start. Nah, bagian ini kita kebalik. Ini harusnya S. Ini harusnya P. Oke. Maka kita lanjut. Nah, artinya bahwa tadi kan kita udah tahu bahwa ini S dan T. Ya, artinya kalau misalnya kita udah misalkan seperti ini, maka ini kan X1 min S plus 2T sama dengan 0. Nah, artinya ketika seperti itu, maka X1 kan sama dengan S min 2T. Nah, ini sudah bisa jadi persamaan seperti ini. Waduh. Nah, ini. Jadi vektor di ruang 3. Maka ketika ini kita jabarkan, maka dia sama dengan 110S ditambah min 201T. Ya kan? Ini 110, T-nya min 201. Oke. Maka berdasarkan ini, basis kernelnya adalah dia. Dan dimensinya 2, karena basisnya 2. Oke. Jadi seperti itu. Kan di sini kan dicari, tentukan basisnya kernelnya. Nah, sekarang jangkauannya. Nah, RT merupakan himpunan dari B dengan AU sama dengan B. Kalau kita perhatikan, maka RT merupakan ruang kolom dari A. Dari eliminasi Gauss-Jordan pada didapatkan A, jadinya seperti ini nih. Nah, dari basis RT merupakan basis ruang kolom A, yaitu 1 min 2.
dan dimensinya sama dengan 1. Teman-teman pasti masih ingat di materi vektor bahwa untuk mencari ruang kolom, pertama dari sini, ini sama dengan dia ya. Ini kita transpose dulu ke sini. Setelah kita transpose, kita Gauss Jordan, dapat tadi ya. Nah, yang satu utama itu di yang kolom pertama, artinya adalah dia. Maka ini adalah ruang kolomnya. Kalau andaikan dia di sini 1, maka ruang kolomnya ada 2. Dan dimensinya ada 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sudah ketemu adalah basis dan dimensi dari kernel dan jangkauan. Oke, kita lanjut berikutnya. Di sini adalah latihan soalnya. Silakan dicoba teman-teman. Silakan dicoba. Ya buat latihan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.